Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari karena telah meluas ke 4 kecamatan. Setelah diumumkannya status tanggap darurat, pemerintah setempat segera membangun posko di setiap kecamatan yang terdampak banjir. Posko yang dibangun adalah posko kesehatan, dapur umum, dan juga pengungsian. Dari kemarin ya kita ini ya, cuman karena menentukan siaga darurat dan juga tangkap darurat itu memang harus prosedurnya adalah dari bawah, sama dengan COVID-19. Dan surat ini beredar, kita udah tanda tangan, kita menentukan Samarinda tangkap darurat. Pertimbangannya Pak? Ya, pertimbangan kita adalah kondisi dan penyebaran di lapangan yang terdampak, dan juga kondisi real masyarakat kita membutuhkan bantuan pemerintah langsung turun ke lapangan. Banjir setinggi 2 meter yang merendam ribuan rumah membuat banyak warga harus dievakuasi. Tim SAR gabungan membantu evakuasi korban banjir. Banjir ini terjadi lantaran hujan yang turun Jumat lalu dengan intensitas tinggi, ditambah air pasang Sungai Mahakam yang mencapai ketinggian 2 meter. Hal ini mengakibatkan anak sungai Karang Mumus tak mampu menampung debit air dan meluap. Selain mengevakuasi warga, tim SAR gabungan juga membagikan ratusan nasi bungkus bagi warga yang memilih untuk tetap bertahan di rumah. Banjir besar di kota Samarinda selama 4 hari ini sudah merendam ribuan rumah di 10 kelurahan dan 4 kecamatan dengan lebih dari 27.000 warga yang terdampak. Makan siang kebetulan sekitar 500 paket untuk keluarga sekitar Bengkuring, dan kebetulan memang di sini yang cukup parah hitungannya karena tadi sempat kita sampai ke dalam ya, sampai sedada ya, cukup dalam. Mereka hitungannya sudah sejak hari Jumat sudah 4 hari. Informasi selengkapnya kami ajak Anda ke Samarinda, Kalimantan Timur bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Jasmine Jafar di sana. Jasmine, pagi ini total sudah berapa jumlah warga yang terdampak banjir dari 4 kecamatan ini? Baik, Woro dan ya, pemirsa, saat ini memang data yang kami terima di BPBD Samarinda bahwa ada sekitar 31.946 jiwa yang terdampak akibat banjir ini. Dan saat ini memang kondisi seperti di belakang saya ini, di kawasan Kecamatan Sungai Pinang adalah kawasan yang paling terparah dampak banjirnya. Dan ketinggian air di beberapa lokasi hampir mencapai 2 meter. Sejak semalam kami terus memantau kondisi terkini dan hingga pagi ini memang ada sedikit penyusutan debit air yang di beberapa lokasi banjir, namun masih cukup parah, dan hingga akhirnya Wali Kota Samarinda menetapkan bahwa kondisi banjir di Samarinda adalah tanggap darurat. Dan Moro, pagi ini memang ada beberapa warga yang harus dievakuasi, khususnya di daerah Bukit Inang dan perumahan Gria Mukti yang ketinggian air sudah cukup parah, dan ada saja beberapa warga yang menolak untuk dievakuasi. Namun pagi ini kami berinteraksi dengan beberapa relawan untuk melakukan evakuasi karena banyaknya permintaan warga yang harus meninggalkan rumah mereka karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk bertahan di rumah mereka. Poro. Jasmine, Anda bisa ceritakan lagi kepada kami di sini tentang lokasi di kawasan banjir. Apakah memang kawasan ini menjadi kawasan yang kerap dilanda banjir ketika mungkin hujan turun cukup deras? Seperti apa, Jasmine? Iya, Woro. Sejarahnya memang kondisi Samarinda ini berada di cekungan, di letak geografinya di bawah cekungan, Mbak, sehingga hampir tiap tahun saat ini hampir tiap tahun menjadi langganan banjir ketika hujan deras. Dan seperti tahun lalu, tepatnya juga setelah Hari Raya Idul Fitri, kondisinya hampir sama, bahwa hampir ke-4 kecamatan yang merupakan langganan banjir ini, yaitu di Kecamatan Samarinda Ulu, Palaran, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Samarinda Utara. Nah, kondisi ini memang hampir tiap tahun, dan terparah memang di 2 lokasi di satu kecamatan, yaitu Sungai Pinang. Kondisinya memang hampir setiap tahun rumah mereka itu sudah tidak layak dijadikan hunian karena belum ada
belum ada pengolahan saluran air yang cukup baik di Kota Samarinda ini. Woro. Jika kawasan ini memang kerap dilanda banjir, lalu solusi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasinya? Ya, kami juga sempat berdiskusi semalam setelah wali kota menetapkan tanggap darurat bahwa kondisi banjir memang penanganannya beberapa kali sudah dilakukan pengerukan Sungai Karangmumus yang merupakan aluran sungai yang berada di tengah kota Samarinda. Ada juga perbaikan drainase yang berada di lokasi-lokasi titik yang rawan seperti jalur yang menuju ke Bandara APT Pranoto. Kini sudah berusaha saluran irigasi juga sudah diseruk dan beberapa lokasi juga sedang diperbaiki, dibuat jalur-jalur atau kanal-kanal yang bisa membuang air yang ada tergenang di daerah perkotaan untuk menuju ke sungai dan akan dibuang ke laut lewat Sungai Mahakam, Woro. Ini posisinya tanggap darurat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian sudah berapa banyak titik pengungsian yang dibuat, juga ada dapur umum yang sudah disiapkan, Jasmine? Iya. Ya, Woro, tadi malam kami hingga pagi ini kami memantau agenda wali kota pasca menetapkan tanggap darurat, posko-posko yang telah dibangun setiap kecamatan itu akan dibentuk pos penanggulangan. Seperti di tempat saya ini, salah satunya adalah kelompok relawan yang sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD dan pemerintah Kota Samarinda untuk membangun posko bagaimana menyalurkan bantuan-bantuan berupa makanan yang akan disuplai ke warga yang terdampak banjir, seperti warga yang masih memilih untuk tinggal di rumah mereka, dan ada juga beberapa posko yang dibangun di setiap kecamatan. Ada yang untuk kesehatan yang pagi ini juga setelah dihimbau oleh Dinas Kesehatan untuk bagi warga siapa saja yang terdampak banjir yang sudah terkena penyakit gatal-gatal misalnya atau pilek, demam, dan woro. Pemerintah Kota Samarinda juga terus menginstruksikan bahwa kondisi banjir memang merupakan bencana yang tahunan, tapi juga diimbau bagi warga agar tidak meninggalkan protokol kesehatan karena masa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung di Kota Samarinda, dan juga dihimbau bagi warga yang seperti di belakang saya masih saja membawa anak-anak mereka untuk pergi ke lokasi banjir untuk mengajak anak-anak mereka untuk bermain air gitu. Padahal kondisi ini sudah tidak mungkin dan tidak sehat bagi mereka. Selain COVID, air ini juga sangat kotor karena tercampur dengan kotoran-kotoran dari beberapa saluran got gitu, Warlock. Baik, artinya imbauan terus digencarkan oleh pemerintah daerah mengantisipasi saat ini kondisi banjir yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu juga terkait dengan pandemi COVID-19. Terima kasih Jasmine Jafar, laporan Anda dari Samarinda, Kalimantan terkait dengan banjir yang merendam di kawasan 4 kecamatan di sana.